Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وبعث المقام يا رحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ويا معاشر المسلمين رحمكم الله. Para kaum muslimin yang hadir dalam salatul Jum'ah hari ini di Masjid Al-Baitul Amin yang mubarak ini. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah, mendapatkan petunjuknya, mendapatkan taufiknya, dijaga oleh Allah iman Islam kita. Dan mudah-mudahan Allah mengambil roh kita dengan husnul khatimah dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Allah berwasiat agar kita selalu bertakwa. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kalian selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali bawa Islam, kecuali bawa iman, kecuali dengan agama Islam, kecuali dengan husnul khatimah. Apa itu sebenar-benarnya takwa? Ibnu Mas'ud mengatakan ayyu ta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah itu selalu ditaati, jangan sampai kita maksiat kepadanya. Wa ayyu syukra wa la yukfar, dan hendaklah Allah selalu disyukuri dengan kita berbuat taat, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk jalan-jalan kebaikan, untuk taqarrub, untuk ibadah kepadanya.
Dan janganlah kita menjadi orang yang kufur apabila kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita kepada yang tidak diridhai, berarti kita kufur. Wa yuzkara wa la yunsa, dan hendaklah Allah selalu diingat dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita berada, di waktu kita berdiri, duduk, di waktu kita bangun, mau tidur, bangun tidur. Selagi nafas ini masih menghembus dari mulut kita, selagi jantung ini masih berdenyut, hendaklah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dengan demikian kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sabda-sabdanya yang ratusan ribu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sabda beliau mengingatkan kepada kita, ightanim khamsan qabla khamsin. Hendaklah kamu gunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Perhatikan 5 hal ini sebelum kalian kedatangan 5 hal. Merintahkan kepada kita supaya benar-benar memperhatikan, menggunakan kesempatan di dalam 5 kesempatan ini sebelum datangnya 5. Rasulullah mengatakan, syababaka qabla haramik, yaitu di waktu mudamu sebelum kamu tua, di waktu kamu kuat sebelum kamu lemah. Sihhataka qabla saqamik, dan di waktu kamu sehat sebelum kamu jatuh sakit. Wa faraghaka qabla syughlik, di waktu kamu senggang sebelum kamu repot. Wa ghinaka qabla faqrik, dan di waktu kamu kaya sebelum kamu jatuh fakir, jatuh miskin. Wa hayataka qabla mautik, dan di waktu kamu masih hidup sebelum kamu mati. Ma'asyiral muslimin, saya jelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu persatu. Pertama, yaitu kita hendaknya memperhatikan waktu muda kita sebelum kita tua. Kita pakai untuk apa waktu muda kita, waktu kuat kita. Termasuk di sini waktu muda ini yaitu termasuk akal kita di waktu kita masih muda, kecerdasan kita, pandaian kita. Segala apa yang kita miliki di dalam tubuh kita di waktu kita masih muda, di dalam keadaan kuat-kuatnya, dipakai untuk apa? Sebelum datang masa tua kita, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari di masa tua, karena di waktu mudanya telah tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu waktu muda, waktu kuat. Di dalam segala-galanya tidak dipakai untuk sesuatu yang menjadikan maslahat, manfaat, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang maslahat di belakang harinya nanti. Haitsulan fa'un nadam, yang dimana di waktu itu kalau kita sudah tua renta tidak ada gunanya menyesal, tidak ada gunanya penyesalan. Wala tufidul nasra hasrah, mboten enten gunane nelongso, mboten enten gunane di waktu itu. Jangan sampai itu terjadi. Allah telah mengingatkan, yauma ya'adhdhu dhalimu ala yadayhi, nanti di waktu orang-orang zalim menggigit jarinya. Biasanya orang menyesal itu dia gigit jarinya. Ya yauma ya'adhdhu dhalimu ala yadayhi, di waktu orang zalim menggigit jarinya karena nyesel. Dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u nafsan imanuha, di waktu yaitu hari yang tidak ada memberi manfaat kepada seseorang apabila orang beriman di saat itu. Lam takun amanat min qablu, sebelumnya tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tapi imannya enggak diisi dengan kebaikan. Tidak diisi dengan kebaikan, kita akan menyesal. Sebelum datangnya penyesalan itu, marilah kita gunakan kesempatan yang pertama ini, waktu muda kita, untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan, untuk menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kesehatan kamu
seger waras kamu sebelum datangnya penyakit. Sihhata qabla saqamik, sebelum datangnya penyakit, sebelum sakit, sebelum berubah keadaan semua, dan sebelum datangnya semua balak-balak menimpa diri kita. Marilah kita gunakan kesempatan kita sehat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mazilta sahihal a'dha, selagi kamu masih sehat, badan kamu, tangan kamu bisa digerakkan, kaki kamu bisa pakai untuk jalan, mulut kamu bisa kamu pakai untuk bicara, mata kamu bisa pakai untuk memandang. Gunakan kesempatan kesemuanya itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk keselamatan kalian. Taghanamis sihha qabla al-marad, sebelum kalian tangan sudah tidak bisa digerakkan, kaki sudah tidak bisa digerakkan, bahkan mulut sudah tidak bisa bicara. Gunakan kesempatan kalian di dalam masih sehat. Alhamdulillah kita semua yang hadir dalam majelis salat Jumat ini, insya Allah Allah memberikan kesehatan, menjaga kesehatan ini dan mengarahkan kesehatan yang kita diberikan kepada kita untuk ridhonya. Yang ketiga, al-faragh qabla syughli, kesempatan senggang kamu, kosong kamu sebelum kamu sibuk, sebelum kamu disibukkan dengan banyaknya anak, banyaknya tuntutan keluarga, sebelum disibukkan dengan segala urusan yang macam-macam. Allah mengingatkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan keluarga itu adalah pepais kehidupan kita di dunia. Syaghalatna amwaluna ahluna, jangan sampai dikatakan oleh Allah orang yang punya harta disibukkan dengan hartanya, orang yang punya keluarga disibukkan dengan keluarganya, hanya ngurusin hartanya, hanya ngurusin keluarganya, hanya ngurusi kerjaannya siang malam lupa kepada akhirat, sehingga menjadi orang yang malang di dunia dan di akhirat, akan menyesal nanti. Bersungguh-sungguhlah, mazil tafariqal bal, selagi hati ini masih tidak ada isi apa-apa, masih kosong, tidak kacau, tidak sibuk, sehingga kamu menjadi orang yang bersyukur nanti di belakang hari dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu yang telah kamu gunakan. Wa qabla al-aqdar, sebelum banyaknya urusan-urusan yang membuat kita kacau, membuat kita berantakan, membuat kita cerai-berai, wal musyawwisat, yang mengganggu kepada pikiran dan hati kita dan kepada akal kita. Karena orang sakit itu bukan, katanya dokter, bukan hanya dari orang sakit itu bisa dari pikiran, karena pikiran sehingga membuat sakit. Sebelum datangnya semua itu, sehingga kita menjadi resah, menjadi susah. Kemudian yang keempat, wa ghinaka qabla faqrik, gunakan kesempatan kamu punya duit sebelum kamu fakir, kamu punya uang sebelum kamu fakir, sebelum kamu jatuh fakir. Artinya jangan dunia ini menguasai kalian. Dunia ini telah melumpuhkan akal sehat kalian, telah memandulkan hati kalian sehingga menuruti kepada kehendak hawa nafsu. Kalian telah dikekang oleh dunia, dikendalikan oleh dunia, sehingga dunia adalah segala-galanya. Hatta la taqdir ala tarkiyah, sehingga kamu sedikit pun tidak bisa meninggalkan dunia dan tidak bisa zuhud. Boleh kita kerja, boleh kita cari duit, tapi jangan lupa akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengingatkan kepada kita, jangan lupa. Tetapi kita harus memikirkan juga akhirat. Ada seorang Habib tadi yang meninggal, Habib itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang tidak mengakui kalau ada Habib, ada keturunan Rasulullah di muka bumi ini, khifa alaihi su'ul khatimah. Awas nanti matinya akan dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Kalau disebut Habib itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar pulang dari Hadramut, mengaji di sana pulang. Kemudian dia berusaha di sini, membuka toko, berjualan. Dia jual entah apa yang dijual di tokonya itu. Memerlukan timbangan. Allah telah mengingatkan celaka wail bagi orang yang mengurangi timbangan, wailun lil mutaffifin. Kalau dia beli, dia kurangin timbangannya. Kalau dia lebihin, dia punya timbangan. Sehingga kurang orang yang jual tadi itu timbangannya. Kalau ada orang beli, ya, dia kurangin timbangannya. Ini dinyatakan celaka bagi orang wail. Beliau buka toko, timbangannya di bawah timbangan dikasih nisan 2, ditulis namanya. Orang yang mau beli beras atau beli apa, bertanya ini apa ini, Habib timbangan kok ada di bawahnya nisan, di bawahnya ada nisan. Supaya saya ingat akan mati kalau saya nimbang untuk orang, jangan sampai saya ngurangi. Atau saya beli dari orang, jangan sampai saya juga mengurangi. Ini perlu dicontoh. Ini namanya zuhud kepada dunia. Cari dunia tapi ya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, sehingga rezeki yang didapatnya adalah rezeki halal. Tidak diazab di dunia dan tidak diazab nanti di akhirat. Wa qabla ma tajri bikal hawadisul ayyam, sebelum kita tidak tahu apa yang akan terjadi di belakang hari yang membuat kacau hati kita, membuat gundah hati kita sehingga menjadikan kita seakan-akan tidak punya akal, seakan-akan seperti orang yang gila, tas'agal majnun. Itu orang yang tidak menggunakan waktu. Waktu dia punya duit, waktu dia punya uang, tidak dia gunakan uangnya untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan dirinya, yang menyelamatkan dirinya di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, ingatlah al-haya qabla mautik, al-hayata qabla mautik. Gunakan kesempatan kalian hidup sebelum kalian mati. Semua kita akan mati. Sebelum kita menyesal. Qabla an taqul, sebelum kita nanti akan ngomong seperti ini nanti kalau kita berada di akhirat, di hari kiamat, di neraka, na'udzubillahi min dzalik, ya laitana nuraddu wa na'mala ghaira alladzi kunna na'mal. Ya laitana nuraddu wa na'mala ghaira alladzi kunna na'mal. Andaikan kita dikembalikan, fa na'mala, maka kita akan beramal kalau dikembalikan ke dunia lagi. Ghaira alladzi kunna na'mal, tidak seperti apa yang kita amalkan, amal yang jelek. Kita akan beramal dengan amal yang baik. Ini ucapan tidak ada gunanya karena sudah masuk neraka. Qabla ma tara, karena orang yang masuk neraka diazab selama-lamanya kalau dia kafir, kalau dia musyrik. Tetapi kalau dia mukmin nantinya juga akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam neraka untuk dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Qabla ma tara su'a ma qaddamta, sebelum kalian melihat kejelekan apa yang telah kalian lakukan. Wa jazaa'a ma amilta, sebelum kalian melihat balasan yang kalian lakukan. Wa dzanba ma farratta, dan sebelum kalian melihat dosa yang telah kalian kerjakan. Qabla an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, sebelum orang-orang yang di dalam neraka mengatakan qabla an taqula nafsun, sebelum orang yang ada di dalam neraka dia akan
setiap orang yang ada di dalam neraka akan mengatakan ucapan ini, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, sungguh menyesal sekali dengan apa yang telah aku lakukan, yang aku tidak melakukan apa yang menjadi kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla an taqula li khazanati jahannam, dan sebelum kalian mengatakan kepada malaikat yang ada di neraka jahanam, ud'u rabbakum, panggillah Tuhan kalian semua malaikat-malaikat, yukhaffif anna, biarlah mintakan yukhaffif anna, agar meringankan siksa kita, yauman, sekalipun hanya sehari, padahal orang yang ada di neraka itu bukan bulan, bukan dihitung bulan, bukan dihitung tahun, sudah tidak ada hitungannya, tidak ada harinya, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya, selama-lamanya orang yang ada, yang telah diazab di dalam neraka. Yauman minal azab, sehari saja agar kita diamankan, diperaikan dari azab ini, tetapi itu semua mustahil. Oleh karena itu marilah kita camkan, kita amalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita memperhatikan, menggunakan kesempatan hidup kita ini, menggunakan kesempatan yang ada pada kita. 5 hal ini sebelum datangnya 5, yaitu saya ulangi, waktu muda kita sebelum kita tua, waktu sehat kita sebelum kita sakit, waktu luang kita sebelum kita sibuk, waktu kaya kita sebelum kita fakir, dan waktu hidup kita sebelum kita mati. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعنه وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر. أما بعد، يا معاشر المسلمين، اتقوا الله بالسر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة، واعلموا أن الله بدأكم بأمر بدأ بأمر وإن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أئمة الهدى والدين
ذوي المقام الأعلى القدر الجلي ساداتنا سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا حمزة سيدنا العباس وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدتنا عائشة خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وبقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا العشرة المبشرة بالجنة رضي الله تعالى عنهم وعنا برضائه الرفيع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء من بلدنا هذا خاصة ومن محافظاتنا هذا خاصة وبمحافظاتنا جنبر هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.